Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berkenan itu dalam doa. Mari satu kita dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapak, di rumah-Mu ya Bapak. Memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Dan juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apapun juga yang kami lakukan pada hari ini ya Bapak, pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dan kami juga berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kami ya Bapak, untuk Pastor Herlina yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan
untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa ya Bapa. Apapun juga yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan, kepujian nama-Mu saja ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lain yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan sertai sehingga mereka dengan selamat tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, mungkin boleh salam kiri kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan naikkan pujian kemudian sesuai dengan tema kita dalam bulan ini. Kita terus diingat Tuhan Gembala yang baik. Mari kita nyanyikan pujian Tuhanlah Gembala. Amin. Gembalaku, ku takkan kekurangan, dibandingkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan, dibandingkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan, dibandingkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Amin. Bapak Ibu, mungkin perkenalan rekan kami dari AMS Youth. Di sini saya ada Jeffrey, ada Pak Gunandi, Youth juga, ini juga Youth dan Amin. Mungkin semoga dari kami dari Youth mungkin bisa ngefek juga ke teman Bapak Ibu semua untuk bisa semangat kita memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya, selamanya. Amin. Kemuliaan hanya untuk nama Tuhan saja. Amin. Kita bukan hanya punya Tuhan yang gembala yang baik untuk kita, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Begitu kita naikkan pujian Allahku dahsyat. Amin. Terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Udah lumayan seru, udah panas banget nih kita. Mari kita angkat lagu pujian. Ada yang Tuhan berkata bahwa Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Aku jalan kebenaran. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Bapak Ibu untuk mulai duduk. Oke, kita sudah tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan seluruh jiwa kita untuk siap menerima kebenaran firman. Kita mungkin kalau boleh cerita, terlalu banyak hal yang di luar kontrol kita. Kita percaya bahwa kayak apapun yang kita rencanakan seolah-olah sia-sia. Tapi hari ini kita pengen sama-sama sepakat, sama-sama setuju. Kembali kita mengingat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bukan hanya gembala yang baik untuk kita, tapi Dia punya Tuhan yang besar, yang peduli atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan, Aku punya Tuhan yang besar. berjanji dan sanggup menggenapi
Saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, setelah kami sampaikan pujian-pujian kami, semoga menyenangkan hati-Mu. Kami telah berkumpul pada minggu pagi ini di sini untuk menerima sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian dari firman yang akan menuntun kami dalam minggu jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Waktu dan mimbar saya serahkan kepada Ibu Pendeta Rina, Ibu firman pada hari ini. Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kebaikan Tuhan, melalui Ibu Gembala, saya boleh kembali ada bersama jemaat di tempat ini dan untuk kita sama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga kepada Wakil Gembala yang ada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik, yang percaya katakan amin. Karena kebaikan Tuhan, kita juga percaya bahwa Dia hadir, Dia ada di tempat ini. Haleluya. Akulah gembala yang baik. Menjadi tema kita pada pagi hari ini. Dan di dalam bahasa Yunani, akulah gembala yang baik ini menggunakan kata ego eimi ho poimen ho kalos. Saudara bisa memperhatikan kata ego eimi ini berarti aku menjadi. Aku menjadi gembala yang baik bagi orang-orang yang percaya. Yaitu saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin. Nah, ini merupakan salah satu dari 7 pengakuan Yesus tentang dirinya di dalam Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini Injil yang sangat berbeda dari ketiga Injil lainnya. Karena Injil ini ditulis untuk orang-orang yang percaya. Jadi ada 7 pengakuan yang tidak terdapat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas dan hanya ada di dalam Injil Yohanes. Yesus membuka dirinya, Yesus menyatakan dirinya bahwa aku akan menjadi gembala yang baik, menjadi terang, menjadi pintu dan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya. Jadi saudara kita bersyukur. Karena kita adalah orang-orang yang percaya, maka Yesus ingin membuka dirinya secara pribadi. Dia ingin menyatakan dirinya secara pribadi. Dan bukan hanya saja menyatakan, tetapi saudara kata ego eimi ini berarti aku menjadi. Jadi kalau kita percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, maka itu akan menjadi bagian kita. Amin saudara. Dan itu akan menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari sama-sama kita baca ayat tema kita. Saya rindu kita membacanya mulai ayat 11 sampai ayat 15. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan 5 ayat di pasal 10 ini, maka akulah gembala yang baik itu disalin 2 kali. Yang pertama kita bisa melihat di dalam ayat 11. Dikatakan di sana akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Dan di dalam ayat 14 kembali Tuhan Yesus menyatakan dengan otoritas dan wibawanya, dikatakan akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti ini merupakan suatu hal yang cukup penting. Karena di dalam 5 ayat saja Yesus menyatakan sampai 2 kali. Dikatakan akulah gembala yang baik. Sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi perhatian kita. Ya. Karena dia berkata ego eimi, aku mau menjadi gembala yang baik buat kita. Berarti itu benar-benar terjadi di dalam hidup kita, saudara. Bukan cuma sekedar sebuah perkataan, sebuah proklamasi, sebuah yang diungkapkan kepada orang lain tanpa kita tidak mengalaminya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, mengapa pernyataan Yesus ini begitu penting? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat analogi gembala dan domba, ini sudah ada sejak masa perjanjian lama. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16, anak-anak dari Kain dan anak-anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Salah satu di antaranya yaitu Habel, itu merupakan gembala pertama. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, ketika Habel menjadi seorang gembala, dia merawat, dia memelihara, dia memberi makan domba-dombanya, ternaknya. Maka di dalam ayat 4 kita mendapati di sana dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kalau kita melihat di sini, apa yang dipelihara, apa yang dirawat, apa yang digembalakan oleh Habel, itu dijadikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kecakapan Habel di dalam menggembalakan ternak-ternaknya menghasilkan ternak yang berkualitas sehingga lemak-lemak yang diberikan kepada Tuhan menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penggembalaan atau analogi gembala dan domba ini terus berlangsung. Sampai kalau kita melihat di dalam kitab perjanjian lama yaitu kitab Keluaran. Bagaimana salah satu hukum peribadatan di dalam hukum yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa, Tuhan memberikan kepada mereka sebuah peraturan untuk memberikan hewan yaitu domba, burung merpati, ya, terkukur, bahkan juga kambing kalau kita dapat di sana, tetapi dengan sebuah kriteria dan semua itu harus diambil dari ternak mereka. Ternak bangsa Israel yang dipelihara, bukan yang dibeli, tetapi yang dirawat, yang digembalakan dengan baik dan harus diperiksa. Ada sekitar 600 lebih persyaratan yang harus dipenuhi ketika seekor domba itu akan diserahkan kepada Tuhan dan dikorbankan kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini, kita mendapati bahwa peran gembala itu akan menentukan persembahan yang menyenangkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena hewan yang dipelihara itu akan menjadi hewan yang tak bercacat celah dan juga hewan yang tambun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa kini kalau kita dapati bahwa umat Tuhan kita digambarkan sebagai domba-dombanya Allah. Nah, ketika Tuhan menggembalakan kita dengan baik, dan kita menundukkan diri kepada penggembalaan Tuhan, bahkan melalui gembala yang ada di tempat ini, maka kita dipersiapkan untuk apa? Untuk kita bisa menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya Yesus menjadi gembala yang baik,
Supaya apa? Supaya kita sebagai domba-dombanya Allah menjadi korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita lihat ayat di dalam Roma ya. Roma pasalnya yang ke-12. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, tatkala anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bisa memberikan tubuhnya itu menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, untuk sampai kepada tahap kudus, berkenan kepada Allah, butuh gembala yang merawat, yang memelihara, yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh, yang memberitahu kepada kita keputusan-keputusan penting apa yang sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita tidak salah langkah. Kita perlu gembala. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dikatakan di sana itu adalah ibadah yang sejati, saudara. Jadi peribadatan kita, kebaktian kita pada pagi hari ini harus disertai dengan korban persembahan, yaitu tubuh kita. Kita menyanyi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kita memakai tubuh kita. Kita bergerak buat Tuhan. Kita membawa seluruh kehidupan kita untuk memperhatikan firman Tuhan. Itu salah satu dari apa yang dapat kita lakukan. Memberi hidup kita sebagai korban persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat ya kegagalan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada masa Yesus datang ke dunia, hidup di bumi selama 3,5 tahun. Sebagai pemimpin agama, sebagai gembala bagi orang-orang Yahudi. Mereka gagal menggembalakan orang-orang Yahudi. Dan hal itu kita bisa lihat contohnya di dalam kisah orang buta sejak lahir. Kalau kita melihat di dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi latar belakang mengapa Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Karena pada waktu kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, kita mendapati di sini orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang pada waktu itu berstatus sebagai pemuka agama, sebagai pemimpin orang-orang Yahudi, mereka mendiskreditkan Yesus sebagai pribadi yang tidak datang dari Allah. Mereka mencela Yesus, bahkan mengusir Yesus. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta ini, di hari Sabat Tuhan Yesus mengaduk tanah ya, kemudian dia mengoleskan tanah tersebut di mata orang buta tersebut. Dan di dalam ayat 6 kalau kita membaca dari pasal 9 ini dikatakan orang-orang Farisi ini berkata, bergunjing tentang Yesus. Dia berkata orang ini tidak datang dari Allah. Jadi dia berkata Yesus tidak datang dari Allah. Karena apa? Karena dia tidak memelihara hari Sabat. Karena Yesus melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan, yaitu menolong orang-orang buta. Dan dalam pandangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ketika Yesus membuat adukan dari tanah lalu mengoleskan kepada mata orang buta itu, mereka menganggap bahwa Yesus sudah melanggar aturan-aturan Sabat. Dan artinya Yesus itu jahat. Yesus itu tidak datang dari Allah. Itu sebabnya kenapa dia berkata, akulah gembala yang baik. Begitu saudara ya. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Sabat itu merupakan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Di dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 13. Ya, bahkan juga ketika hari Sabat itu dilangsungkan,
Mereka harus menguduskan dan bersekutu dengan Allah. Tetapi dalam prakteknya pemuka agama yang tahu Taurat Tuhan, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menambahkan berbagai macam peraturan buatan mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, yang justru pada akhirnya tidak sejalan lagi dengan isi hati Tuhan tentang hari Sabat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dengan demikian mereka itu menjerat, menghalang-halangi orang-orang Yahudi untuk berbuat baik pada hari Sabat. Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan sebagai pemimpin agama pada waktu itu, mereka menyesatkan orang-orang Yahudi, para pengikutnya, justru menghalangi mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu sebabnya saudara, yang menjadi konteks ayat tema akulah gembala yang baik. Di sini Tuhan Yesus sedang membongkar semua salah kaprah yang terlanjur, yang ditambahkan dan melekat sebagai tradisi turun-temurun dari orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan Yesus berkata, ayat ini ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, itu ditujukan kepada siapa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dengan otoritas yang penuh, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan disaksikan oleh orang-orang Yahudi, oleh para pengikut Yesus pada waktu itu. Mungkin ada di antaranya saudara, yang sudah mulai bimbang. Yang sudah mulai, wah ini Yesus tuh benar gak datang dari Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu mengklaim, perlu memproklamirkan bahwa dia adalah gembala yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini jelas ya bahwa ketika Tuhan Yesus berkata di dalam kepada orang-orang Farisi ini, Tuhan Yesus mengatakan berarti ada gembala upahan. Ya. Kalau ada gembala yang baik berarti ada gembala yang tidak baik. Nah, gembala yang tidak baik ini dijelaskan di sini adalah gembala upahan, orang-orang upahan. Dan pada waktu itu saudara, gembala-gembala di masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru itu sudah mengalami pergeseran makna, pergeseran arti. Di masa Tuhan Yesus hadir di muka bumi pada waktu itu saudara, gembala-gembala itu dipandang hina. Tidak seperti pada masa perjanjian lama. Mengapa dipandang hina? Karena pada waktu itu saudara, banyak orang-orang yang menyewa orang-orang upahan. Dan gembala-gembala upahan inilah yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga merugikan domba-domba yang digembalakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai gembala yang baik, ia menyatakan bahwa dia itu baik luar dan dalam. Karena kata baik di sini menggunakan kata kalos. Kalos ini artinya indah pada hakikatnya. Kalau saudara mendengar khotbah dari Pak Yonatan, ada 2 nasi. Yang satu dihias dengan sangat indah. Indah pada hakikatnya. Hakikat di sini berarti pada dasarnya. Inti dasar atau kenyataan yang sesungguhnya. Jadi Yesus itu adalah gembala yang baik, itulah hakikat Yesus. Itulah kenyataan yang sesungguhnya. Dan dia katakan itu kepada orang-orang Farisi, dia katakan itu kepada ahli-ahli Taurat dan bahkan kepada murid-muridnya. Bahwa dia baik dan itu menjadi hakikat, menjadi kenyataan yang sesungguhnya. Berbeda dengan apa yang mungkin mereka hadapi orang-orang upahan pada waktu itu. Sehingga saudara, kalau saya membaca seluruh ayat tersebut pasal 10, ada sebuah kontras antara gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Gembala yang baik itu pemilik domba-domba. Yesus memiliki kita karena kita adalah domba-dombanya. Tetapi gembala tidak baik atau dia hanyalah pekerja upahan. Dia tidak memiliki kita sehingga dia sekedarnya saja melakukan tugas hanya karena upah. Saya sering berkata kepada teman-teman staf dan pengerja khususnya di sekolah Alkitab ya, di STT. Miliki, ya, punya rasa memiliki. Sehingga
mengerjakan segala sesuatu itu benar-benar dari hati. Saya sering katakan seperti itu kepada, apalagi kalau pengerja yang mulai baru, saudara ya. Saya sering katakan, miliki hati yang merasa memiliki gedung ini, ya, fasilitas yang ada, sehingga saudara akan menjaga dan merawat. Nah, kalau kita melihat di sini, gembala yang baik itu dia punya hati. Dia menjadi pemilik dari semua domba-domba. Berbeda dengan gembala yang tidak baik. Dia bekerja hanya untuk upah. Dan gembala yang baik itu hidup untuk kepentingan domba-dombanya. Sementara gembala yang tidak baik itu mencari kepentingan diri sendiri. Ya. Gembala yang baik itu menyelamatkan agar tetap hidup domba-dombanya. Ya. Sementara gembala yang tidak baik mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itulah secara realita sangat dipahami oleh orang-orang yang ada pada masa itu. Karena orang-orang upahan ini kalau mereka menggiring dombanya keluar kota lalu pergi ke gunung sampai berhari-hari, mereka itu membiarkan. Ya, karena hanya pekerja upahan dibiarkan dimakan serigala, dibiarkannya dimakan oleh binatang buas. Sehingga mungkin pada waktu keluar 100 ekor kembali sudah tidak lagi 100 ekor. Bahkan di dalam perjalanan pun ada kemungkinan mereka mencuri, menjual tanpa sepengetahuan pemilik domba-domba tersebut. Dan itu terjadi pada masa Yesus hidup. Sehingga mereka tahu persis ketika Tuhan Yesus mengambil analogi yang dipakai di masa perjanjian baru tentang gembala yang baik dan yang tidak baik. Kalau gembala yang baik ada domba yang hilang itu dicari. Tetapi kalau gembala upahan justru menyesatkan yang sudah ada. Dan itu Tuhan klaim kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ada pada waktu itu. Menjadi pengikut yang setia tetapi disesatkan untuk mereka tidak memahami apa arti perbuatan-perbuatan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kalau kita dapat di sini, kita perlu memahami apa sih arti dari Yesus sebagai gembala yang baik. 3 minggu saudara sudah dikenyangkan tentang Yesus gembala yang baik. Dan mari kita melihat kembali di dalam ayatnya yang ke-11. Kita akan melihat bersama-sama gembala yang baik memberikan nyawanya. Sama-sama katakan, gembala yang baik memberikan nyawanya. Ini ada di dalam ayat yang ke-11. Pertama kali dia berkata, akulah gembala yang baik. Dan dikatakan gembala yang baik itu punya indikator, yaitu memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan poin yang sangat penting. Karena melalui pengorbanan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, menjadi sebuah akses maksud untuk kita digembalakan oleh Dia. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, tanpa kematian Yesus di atas Kalvari, kita tidak punya akses untuk menerima penggembalaan yang baik dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena kita ini sesat, kita seperti domba yang sesat. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, kita baca bersama-sama, 2-3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Firman Tuhan mengatakan kita sesat seperti domba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kehadiran Yesus sebagai seorang gembala, kita akan lebih memahami betapa lemahnya kita manusia karena diumpamakan sama seperti domba. Ya, kita tahu domba ini merupakan hewan yang tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup lama tanpa seorang gembala. Jadi hidupnya begitu tergantung kepada gembala. Seperti itulah kita saudara. Di bumi ini siapa yang bisa bertahan hidup tanpa orang-orang kuat yang di dekat dia, yang menjadi koneksi dia. Karena kita adalah diibaratkan seperti domba, kita tidak berdaya, kita tidak dapat bertahan hidup lama
tanpa orang yang kuat. Itu sebabnya dia memperkenalkan bahwa akulah gembala yang baik. Kita juga tahu bahwa domba itu pada dasarnya adalah hewan yang bodoh, yang tidak belajar dengan baik, ya, dan sangat sulit diatur, saudara. Mereka domba-domba ini tidak punya penglihatan yang baik, ya, bahkan tidak punya pendengaran yang baik. Bayangkan saudara, seperti itulah domba. Dan sama seperti kita. Ya, kita seringkali tidak bisa melihat dengan baik. Contohnya murid-murid saudara. Ketika mereka ada di Danau Galilea, ketika gelombang itu menerpa perahu mereka, Yesus datang berjalan di atas air. Apa yang mereka katakan? Itu hantu, itu setan. Ya. Padahal itu jelas-jelas Yesus. Kenapa? Karena mata mereka ya tidak bisa melihat dengan jelas. Seperti itulah kita domba. Seringkali kita tidak bisa melihat dengan jelas. Pertolongan Tuhan sedang datang. Di dalam badai kita tidak bisa melihat. Kita mulai marah, kita mulai ngomel, kita mulai bersungut-sungut. Padahal Tuhan selalu datang di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga tidak punya pendengaran yang baik, saudara. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan juga, seringkali mereka salah mendengar, mengartikan firman yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Dan seringkali mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, domba juga adalah hewan yang sangat lambat, ya, yang tidak dapat melarikan diri kalau ada predator yang lebih kuat. Dan domba juga tidak memiliki kamuflase dan tidak memiliki senjata untuk pertahanan. Ya, cakar, ya, kuku yang panjang mungkin harimau ya, atau rahang yang kuat. Domba itu enggak punya, saudara. Cicak aja di dinding dia punya. Kalau dia ada bahaya dia langsung memutuskan ekornya. Itu yang kecil, binatang kecil. Tapi domba itu tidak. Dan bahkan domba ini saudara suka membabi buta. Ya, tidak bisa kontrol emosi. Bukankah seperti itu kita, saudara? Kita tidak punya pertahanan ketika kita menghadapi kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Kita sering takut, kita sering bingung. Sehingga kita terbawa emosi dan kita membabi buta ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, dikatakan ketika kita tersesat karena kelemahan-kelemahan kita sebagai yang diumpamakan seperti domba. Seringkali kita mengambil jalan kita sendiri, tapi dikatakan Tuhan telah menimpakan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus segala kejahatan kita sekalian. Coba kita baca ayatnya. Di dalam Yesaya 53 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara lihat di sini, dia seorang gembala, tetapi pada waktu dia harus mati, di mana di dalam tubuhnya di atas kayu salib segala kejahatan, segala kutuk dosa kita ditanggung oleh Yesus. Saudara tahu, dia gembala yang menjadi domba. Karena dikatakan di sana, tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Luar biasa bukan, saudara? Dia gembala yang baik. Tapi ketika dia harus mati untuk kejahatan kita, dia mengambil alih kutuk dosa yang dia tanggung di atas kayu salib yang seharusnya kita tanggung. Dia mengambil rupa seperti anak domba. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian nyawa dari Yesus Kristus untuk menebus kita, itu membuat kita menjadi milik kepunyaannya. Ya, kita baca satu ayat juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, 2-3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus itu domba. Jadi dia tahu bagaimana lemahnya kita. Yang diibaratkan seperti domba. Karena dikatakan juga, dia juga adalah anak domba. Yang tak bercela, yang tak bernoda, sehingga darah itu menebus kita. Nah, karena kita telah ditebus, maka kita menjadi milik kepunyaannya. Kita menjadi domba, menjadi umat kepunyaannya sendiri. Karena kita menjadi umat kepunyaannya sendiri, kepunyaan Yesus menjadi miliknya, maka sudah pasti dia menggembalakan kita. Amin. Itu sebabnya betapa penting gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Dan itu tidak pernah boleh dilupakan di dalam hati sanubari kita. Karena ketika dia memberikan nyawanya itulah kita memiliki akses, kita memiliki jaminan bahwa kita digembalakan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat seperti apa sih? Apa yang dapat kita alami kalau dia itu menjadi gembala kita yang baik. Nah, di dalam budaya dari orang-orang Yahudi, saudara, seorang gembala itu adalah gambaran dari bimbingan, perlindungan, dan penyediaan. Jadi kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, begitu saudara ya, maka saudara, kita akan mengalami bahwa dia itu menjadi pelindung yang kuat. Dan kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, maka kita juga akan mengalami pemeliharaan yang lembut dari Tuhan kita. Dan kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, maka kita juga akan mengalami kepemimpinannya yang tidak terkalahkan. Dia jadi pemimpin yang tidak terkalahkan. Dia menjadi pemelihara yang lembut dan dia menjadi pelindung kita yang kuat. Saat ini saudara, mungkin kita menghadapi masa-masa sukar. Kita merasa bahwa tidak ada pemimpin dalam hidup kita. Ya, kita tidak tahu menentukan arah langkah. Atau kita merasa betapa terancamnya hidup kita. Atau kita merasa betapa berbahayanya hidup ini. Ketahuilah kalau dia menjadi Tuhan gembala kita, maka perlindungan yang kuat, pemeliharaan yang lembut, kepemimpinannya yang tidak terkalahkan, itu akan selalu menjadi bagian kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata gembala, kalau saya lihat di sana menggunakan kata ra'ah, atau juga menggunakan kata poimen di dalam bahasa Yunani. Nah, apa artinya? Artinya adalah seorang yang mengawasi dengan seksama. Dan menjadi teman atau sahabat. Jadi karena dia gembala kita saudara, kita akan menikmati bagaimana dia mengawasi kita dengan seksama. Pada waktu kita di rumah, pada waktu kita di kantor, pada waktu kita di sekolah, dimanapun kita berada dan pada saat ini matanya mengawasi kita dengan seksama dan dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, dia tahu apa yang sedang kita pikirkan. Untuk apa dia mengawasi kita? Karena dia ingin menyatakan kemampuannya, potensinya, kapasitasnya sebagai seorang gembala yang menggembalakan saudara, yang memelihara, yang menjadi pelindung kita. Dan bahkan dikatakan di sini dia juga menjadi teman atau sahabat. Saudara bebas bisa curhat sama Tuhan kita. Kalau kita curhat mungkin sama teman-teman kita yang lain, belum tentu dia bisa pegang rahasia kita. Tetapi dia adalah sahabat yang dapat pegang rahasia, yang memberikan solusi yang tepat. Bahkan dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Amin saudara. Nah sehingga saudara kalau kita sudah punya akses masuk oleh karena pengorbanan Yesus dan dia menjadi gembala kita, maka saya mau katakan dengan iman bahwa Mazmur 23 itu pasti menjadi pengalaman kita.
Karena Mazmur itu merupakan cara bagaimana Allah menggembalakan kita, saudara. Dan dengan penuh iman kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sama-sama katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata kekurangan di sana itu disalin dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kaser. Kata kaser ini berarti sesuatu atau seseorang yang kurang atau berkurang kuantitas atau kualitasnya. Jadi kalau Tuhan jadi gembala, kita tidak akan mengalami kekurangan. Dalam hal apa? Dalam hal kuantitas, dalam hal kualitas. Baik itu pribadi maupun itu sesuatu. Bendakah, jabatankah, relasi-relasi kah, pekerjaan, karir, studi kita, dikatakan di sana tidak akan berkurang. Baik secara mutu maupun secara kuantitas jumlah. Bahkan kata kaser juga berarti gagal, hilang atau turun. Jadi kalau dia menjadi gembala kita, kita tidak akan gagal. Amin. Kita tidak akan kehilangan. Kita tidak akan turun tetapi tetap naik. Karena janji Tuhan jadi kepala bukan ekor. Dan ini Tuhan jamin saudara bagi kita yang sudah mengalami karya penebusan Kristus Yesus. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tetap tinggal dalam penggembalaannya Yesus? Nah, ini bagian yang harus kita lakukan. Tadi jaminannya Tuhan bahwa kalau dia menjadi gembala kita dan dia melakukan tugas-tugas penggembalaannya, membaringkan kita ke rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang. Domba-domba itu nggak bisa tidur kalau nggak kenyang, saudara. Makanya dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ada keindahan, ada kenikmatan di sana. Bahkan dia membawa kita ke air yang tenang. Domba-domba itu nggak bisa minum kalau airnya deras mengalir. Makanya gembala itu berdiri menghadang air sehingga domba-domba itu bisa minum. Coba bisa bayangkan betapa luar biasanya Tuhan kita kalau jadi gembala. Kita akan terus menikmati ketenangan di dunia yang semakin deras, yang semakin bergolak dengan dampak dan arus teknologi yang tidak bisa kita bendung. Kita mungkin merasa takut, pekerjaan kita, usaha kita, karir banyak yang mengancam. Tetapi saudara, gembala agung kita dia bisa berdiri menghadang derasnya pengaruh dunia, kejahatan dunia dan membuat kita dapat minum dengan tenang. Wah, banyak saudara. Luar biasa kalau dia menjadi gembala yang baik bagi hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Respon yang harus kita berikan adalah tetap tinggal dalam penggembalaannya. Nah, bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat pasal 10 ayat 3 dan 4, kita baca dulu ayat ini saudara ya. 2, 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, dari 2 ayat ini kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengenal suara Tuhan. Sama-sama katakan, mengenal suara Tuhan. Nah, kata mengenal di sana menggunakan kata eido di dalam bahasa Yunani. Apa arti kata eido? Eido itu bukan cuma sekedar mengenal, tapi bisa merasakan suara Tuhan. Bisa menyadari suara Tuhan. Bisa mengetahui suara Tuhan. Di dalam Mazmur kalau kita baca, kita tidak baca. Suara Tuhan itu dahsyat. Menumbangkan aras di Libanon. Artinya menumbangkan kesombongan manusia.
Suara Tuhan itu dahsyat, menumbangkan masalah-masalah yang besar yang mungkin kita hadapi. Suara Tuhan itu dahsyat dan besar, membuat beranak domba-domba. Artinya ada keberhasilan yang dapat dinyatakan melalui suara Tuhan. Kalau kita mau tetap tinggal di dalam penggembalaan Tuhan dan menikmati segala yang indah dari Tuhan, saudara, maka kita perlu merasakan suara Tuhan dalam setiap saat teduh kita. Ketika kita membaca Alkitab, coba dalam keheningan rasakan suara Tuhan. Kalau saudara mungkin sedang punya iman, mengandung kandungan iman, suara Tuhan itu akan membuat terwujudnya iman kita, saudara. Dengar, ya, kenali suara Tuhan, ya, ketahui dan sadari. Jadi jangan sampai seperti orang-orang Yahudi di masa Yesus. Ya, ketika mereka sudah makan 5 roti dan 2 ikan, melalui pelipat gandaan, ya, mereka makan semua 5.000 orang. Lalu Tuhan Yesus mulai mengajarkan tentang roti yang turun dari surga. Suara Tuhan bekerja, banyak dari orang-orang yang mengikuti Yesus itu undur, pergi, tidak tahan mendengar suara Tuhan. Tidak mau menerima suara Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita mau tetap tinggal dalam penggembalaannya dan menikmati semua keindahan yang Tuhan Yesus berikan, maka kita belajar menyadari dan merasakan suara Tuhan. Yang ketiga, mendengar suara Tuhan. Sama-sama katakan, mendengar suara Tuhan. Kata mendengar di sana menggunakan kata akowo. Kata akowo ini artinya adalah mendengar untuk patuh. Mendengar untuk taat. Jadi jangan cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, saudara. Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar untuk taat, untuk patuh. Ini yang kedua, yang harus kita ada di dalamnya supaya kita bisa menikmati penggembalaan dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengikuti suara Tuhan. Sama-sama katakan, mengikuti suara Tuhan. Kata mengikuti di sana itu menggunakan akolouteu. Kata akolouteu itu berarti berada di jalan yang sama dengan Yesus. Jadi kalau Yesus jalannya ada di kanan, kita juga di kanan. Kalau dia jalan ke kiri, kita ke kiri. Jangan kita bertolak belakang dengan jalannya Yesus. Kita harus ada di jalan yang sama. Kata akolouteu juga berarti mengikuti Yesus sebagai seorang pemimpin. Jadi instruksi-instruksi pemimpin harus dilakukan. Akolouteu juga berarti bergabung dengan Yesus sebagai pelayan, sebagai teman, sebagai murid. Ya, jadi status kita pelayan-pelayan Tuhan. Status kita adalah teman sahabatnya Yesus. Kita juga adalah murid yang sedang belajar kepada Yesus. Bahkan kata akolouteu juga berarti berpihak kepada Yesus. Bukan berpihak kepada dunia ini, tapi berpihak kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan 3 hal ini, kita akan tetap tinggal di dalam penggembalaan. Dan semua pekerjaan-pekerjaan penggembalaan, Yesus membimbing kita ke air yang tenang, berjalan di jalan yang rata, ya, disediakannya hidangan di depan musuh kita dan lain sebagainya. Itu akan terus menjadi pengalaman kita. Wah, betapa luar biasanya saudara kalau kita bisa nikmati hidup seperti itu. Dan pada targetnya kita akan menjadi domba-dombanya Allah yang tak bercacat, tak bercela, dan mempersembahkan korban yang hidup dan benar bagi dia. Berikutnya saudara, 1 poin lagi ya. Nah, dikatakan indikator kedua bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Sama-sama katakan, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Itu ada di dalam pasal 10 ayat 14, karena 2 kali dia menyatakan aku gembala yang baik, itu
diikuti dengan indikator ya. Indikator yang kedua adalah Yesus mengenal domba-dombanya. Nah, kata mengenal di sana menggunakan kata ginosko, saudara. Kata ginosko ini bukan sebatas akal, tetapi melibatkan dimensi pengalaman. Kata ginosko juga berarti memilih, mengistimewakan, atau bersatu secara intim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di ayat ini dikatakan tadi bahwa akulah gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Bahkan dikatakan domba-dombaku mengenal aku. Jadi ada sebuah hubungan timbal balik. Jadi pengenalan secara ginosko ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Baik oleh Tuhan maupun oleh kita sebagai domba. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengistimewakan Yesus, kita akan selalu memilih Yesus, kita akan selalu bersatu dengan Dia dalam keintiman. Ya. Bukan secara akal, tetapi benar-benar menjadi pengalaman kita. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Dia akan memandang kita istimewa, amin. Dia mengistimewakan kita. Dia memilih kita, saudara. Dan dia ingin selalu bergaul akrab dengan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita terjalin dalam hubungan yang intim, yang akrab dengan Sang Gembala Agung kita yaitu Yesus Kristus, maka ada buah, ada hasil yang akan terlihat. Di dalam karir, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini akan terlihat buahnya, akan terlihat hasilnya, saudara. Sebagai contoh saudara yang dikasih Tuhan, yaitu Rasul Paulus, pemain musik, mungkin singer boleh maju ke depan. Kalau kita melihat di sini, Paulus seorang pribadi yang selalu menjaga hubungan yang baik. Dia bergaul karib, dia bergaul akrab. Saudara tahu, ketika dia ditangkap oleh karena berita Injil dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi penjara tidak membatasi hubungan yang dia jalin dengan Allah Sang Gembala Agung. Dan apa hasilnya? Selama di dalam penjara, dia bukan uncang-uncang kaki, tetapi dia menerima wahyu dari Tuhan. Dan surat-surat ditulis oleh dia. Pewahyuan Allah diberikan kepadanya. Surat Filipi, surat Kolose, surat Filemon. Ya. Semua ditulis di dalam penjara. Karena apa? Karena dia terhubung dengan Allah dengan akrab. Tidak membatasi dia. Walaupun dia dibatasi oleh 4 dinding. Tetapi dia tetap produktif. Dia tetap menghasilkan. Bahkan tahukah saudara, ketika dia ada di dalam penjara, dia juga memenangkan jiwa. Salah satunya adalah Onesimus. Ya. Di mana tuannya itu adalah Filemon. Dia tetap berkarya. Dia tetap berhasil. Ketika dia ada dalam penjara sekalipun karena dia terus membangun kedekatan dengan Tuhan, saudara. Tetap ada hasil-hasil yang diproduksi oleh dia. Saudara, mungkin banyak yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa melakukan banyak hal seolah-olah. Mungkin usia kita, fisik kita, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah kalau kita tetap terhubung dengan Dia. Kalau kita tetap menjalin hubungan yang akrab dengan Dia. Dalam keterbatasan kita, kita tetap bisa berproduktif bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebagai sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah melayakkan seluruh hidup kita. Dan kasih itu juga yang memampukan kita untuk kita mampu melakukan semua yang Dia inginkan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Amin. Oh Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Sekali lagi katakan kasihmu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Katakan tak bisa ku terlepas. Oh haleluya. Karena dia menggenggam tangan kita. Oh amin Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Katakan terhubung. Ku terhubung denganmu. Rasakan kasih kuasa Tuhan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atas, yang berdaulat, yang berdaulat atasku. Haleluya. Haleluya. Mari terhubung dengan Tuhan. Alami Tuhan. Rasakan kasih kuasa-Nya mengalir. Karena Dia telah menebus saudara. Dia membebaskan saudara oleh karena darah-Nya. Haleluya Yesus Tuhan. Kita domba yang lemah. Kita tidak berdaya. Kita perlu Yesus sebagai gembala yang baik. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh ya Rabbi Sake Jesus. Haleluya. Ya Rabbi Sake. Oh Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jadi gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar, amin, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami percaya firman Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami. Jadilah seperti yang Tuhan firmankan bagi kami pada saat ini. Menjadi gembala kami yang baik. Sehingga kami yang lemah Kau kuatkan pada saat ini. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Yang bergelora hatinya karena berbagai masalah hidup, kekhawatiran dan ketakutan. Di dalam nama Yesus, Kau gembala yang baik, menenangkan jiwa kami. Sehingga kami dapat terus melangkah maju. Tanpa takut, tanpa khawatir, tanpa ragu. Karena Engkau berdiri menjadi sahabat kami. Yang menopang kami, yang membawa langkah-langkah kami. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu akan terus bekerja di dalam hati kami. Sehingga kami akan terus dan terus tetap tinggal. Di dalam membangun hubungan yang erat dengan Engkau. Karena Engkau-lah yang menjadi sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu termeterai dalam hati kami. Dan memampukan kami untuk terus melangkah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan saya kembalikan kepada yang bertugas. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Pendeta Rina atas firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Sudah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Saya undang dengan hormat Pak Joko untuk bisa maju memimpin kita dalam doa persembahan. Saudara terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, pagi ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang memberi pencerahan bagi kami. Yang membuat kami lebih yakin lagi bahwa Engkau adalah Tuhan. Gembala kami yang baik. Gembala yang sudah berkorban untuk kami, menyelamatkan kami semuanya. Gembala yang membawa kami ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami boleh mempersembahkan persembahan kami, kiranya Engkau mau berkati kami semuanya. Biar kiranya ajar kami untuk kami dapat memberi persembahan ini dengan sukarela, dengan sukacita Bapa, sehingga korban persembahan ini boleh menjadi untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin.
Sambil kolektif dipersembahkan, mari kita angkat pujian Andai Kata semua lawan. di hadapan Tuhan. Saudara-saudara seiman kami yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Kami bersyukur karena Engkau telah memelihara mereka sepanjang tahun yang sudah mereka lalui. Terbukti Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang telah memampukan mereka sehingga pada pagi hari ini mereka boleh berdiri di hadapan Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, sukacita daripada Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, selanjutnya di hari-hari yang akan mereka lalui, di tahun-tahun yang baru yang sudah Tuhan berikan, di hari ulang tahun mereka ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, turunlah kepada mereka semua kekuatan baru, kelimpahan di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan,
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah hati dan hidup mereka. Penyertaan Tuhan yang tak terbatas selalu ada di dalam setiap langkah-langkah yang akan mereka jelang pada hari-hari di tahun yang baru, di mana Tuhan sudah menambahkan usia mereka. Sehingga penyertaan Tuhan membuat mereka berhasil setiap perbuatan tangan mereka. Penyertaan Tuhan mengangkat mereka menjadi unggul, berprestasi dalam seluruh bidang-bidang hidup mereka. Sehingga nama Tuhan dimuliakan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Dalam ibadah kami pada saat ini, Engkau telah memberkati kami semua. Sebab itu kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tidak sama seperti pada waktu kami datang. Kami akan kembali ke rumah tangga kami dengan perubahan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Sehingga orang lain melihat sesuatu yang berbeda telah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami, seluruh gembala-gembala kecil yang ada, pakai mereka semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan PDAMS ini semakin bertumbuh berkembang pesat. Namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dikerjakan Roh Kudus. Tinggal beserta mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.